Kami selalu bangga sebab kami punya Bapa yang baik. Dan hari ini Bapa ada di tengah-tengah kami. Kami boleh menyebut Engkau Bapa itu suatu anugerah. Kalau kami boleh ada di tempat ini bukan kebetulan, tapi Tuhan punya rencana yang dahsyat bagi setiap kami. Biar setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau. Karena kami rindu satu hal, kami hanya rindu meninggikan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada artinya apa-apa ini dengan urapan dari surga. Biar setiap firman yang kami sampaikan tidak akan pernah kembali sia-sia. Tapi kami pulang dari tempat ini, kami semua sudah diberkati, kami semua sudah dipulihkan. Nama Tuhan saja kami permuliakan. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan, orang-orang yang dicintai Tuhan. Angkat tangan siapa yang merasa engkau dicintai Tuhan. Katakan sebelah kanan kirimu, engkau dicintai Tuhan. Tuhan memberkatimu luar biasa. Amin. Ada pesan Tuhan yang spesial hari ini. Enggak terasa ya, sudah di bulan Maret akhir. Sebentar lagi THR. Ya, yang punya usaha, aduh THR lagi. Cepet banget ya saudara. Tapi percayalah, orang-orang yang cinta Tuhan pasti akan tetap dipelihara seperti firman Tuhan. Amin. Gempa bumi boleh melanda, tapi kalau saudara hari ini boleh ada di tempat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Cuman 7 detik. 7 detik. Belum setengah jam. Ada banyak tembok rubuh. Rumah sakit pasiennya dikeluarin semua. Ya kasihan. Saya bilang kalau yang operasi bagaimana ya, kasihan. Tapi percayalah, saudara dan saya orang-orang yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, tetap akan dilindungi. Anak cucumu tetap akan dilindungi dan dipelihara. Amin. Pesan Tuhan hari ini yang harus kita amini dan kita imanin. Sebab firman-Nya itu iya dan amin. Kelihatannya nggak akan terjadi, nggak akan pernah bisa terjadi. Tapi ketika firman ini saudara dengar, ketika firman ini saudara respon dan saudara lakukan, maka saya percaya janjinya itu ya dan amin. Dan firman itu akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ya, tidak ada satupun orang yang punya cita-cita atau tidak satupun orang yang punya keinginan hidupnya tambah hari tambah melarat. Nggak ada saudara. Hidupnya tambah hari, bisnisnya tambah turun, nggak ada. Ya nggak ada satupun orang yang dari lahir punya cita-cita kalau ditanya, ya aku besok kepingin jadi dokter. Dokter yang apa? Yang berhasil pastinya. Nggak akan ada dokter yang ya nggak ada pasiennya, nggak mungkin saudara. Semuanya rindu hidup kita selalu naik dan naik. Ada kemajuan. Amin. Dalam bisnis, usaha, pekerjaan atau apapun, kita nggak ingin yang namanya bocuan. Pasti semua kepingin cuan. Ada perubahan, ada pertumbuhan, bukan saja dalam hal jasmani, tetapi dalam hal rohani juga. Semua orang pasti ingin maju, ingin luar biasa, ingin sukses dan lain sebagainya. Dan Tuhan tahu persis apa yang menjadi kerinduan saudara dan saya. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan mengatakan dengan jelas. Ulangan 28 ayat 13 sampai yang ke-14. Ayat yang gak asing lagi bagi kita. Ya, sudah ketemu semua. Ulangan 28 13 sampai 14. Tuhan akan mengangkat saudara dan saya menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Saudara dan saya akan tetap naik dan bukan turun. Ini yang berkata bukan saya. Ini yang berkata firman Tuhan. Ya, saudara dan saya akan tetap naik, tidak pernah turun. Apabila ya
ada syaratnya. Apabila saudara dan saya mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Kalau nggak dilakukan, nggak setia, nggak akan terjadi. Ayat 14. Dan apabila saudara dan saya tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Saudara, ini firman, ini gagasan, ini ide dari Tuhan. Ini tujuan, rancangan Tuhan untuk manusia. Rencana Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Untuk mengangkat saudara tetap naik dan tidak pernah turun. Saudara, orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia akan mengamini janji ini. Sebab janji ini ya dan amin. Amin. Ya, tidak akan pernah bisa terjadi gagasan dan rencana ini kalau tidak ada kerjasama antara saudara dengan Tuhan. Tidak akan pernah bisa terjadi rancangan yang terbaik ini kalau tidak ada kerjasama antara saudara dengan Allah kita yang luar biasa. Orang boleh berkata dunia, Bu, hidup itu seperti roda. Gak mungkin lah orang itu bisa naik terus, itu gak mungkin lah. Pasti seperti roda berputar kayak roller coaster ya. Kadang bisa melejit sampai atas, kadang bisa turun sampai ke bawah, kemudian naik lagi, melejit, kemudian turun lagi. Kadang-kadang turun dok, gak pernah naik. Ya, kalau roda berputar, kalau pas asnya pedot, saudara di atas macet, ya enak saudara. Di atas kan semua kelihatannya bergelimang harta. Ya, tapi bagaimana Bu kalau yang pas di bawah? Ya, di bawah sengsara. Mungkin saat ini saudara berpikir melihat persoalan masalah yang saudara hadapi saat ini, tekanan yang membuat saudara mengalami kelihatannya kemunduran. Masih banyak orang yang bergumul. Usaha terus mengalami kegagalan, naik sebentar turun lagi. Hutang banyak, hutang pinjol, hutang lain sebagainya enggak lunas-lunas. Keluarga berantakan dan lain sebagainya. Saudara, kalau saudara masih hidup sesuai dengan firman, percayalah itu proses Tuhan yang saudara alami. Dan Tuhan pasti akan mengangkat saudara lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi untuk mengikuti proses Tuhan. Tapi kalau saudara hidup selalu di bawah terus, dan saudara mengalami kekurangan, bisa terjadi itu sesuatu yang terjadi karena saudara harus koreksi diri. Apakah hidup saudara dan saya sudah sesuai dengan firman Tuhan? Pertanyaannya, bagaimana sih Bu kita bisa tetap naik seperti firman Tuhan? Bagaimana caranya? Apa yang harus aku lakukan supaya aku tetap naik, gak pernah turun, tetap naik sesuai dengan firman Tuhan? Ada komitmen yang harus kita ambil. Yang pertama, catat baik-baik, komitmen untuk melakukan firman Tuhan dengan setia. Ulangan 28 ayat yang pertama. Ulangan 28 ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan, cuman dua, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Tepuk tangan yang luar biasa. Janjinya ya dan amin. Dia akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kalau saudara dan saya mendengar. Apa artinya mendengar? Memberi telinga untuk firman-Nya, meresponi firman yang disampaikan oleh Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, saudara bisa peka terhadap suara Tuhan. Ya, terus terang saya bersyukur dan mengagumi Ibu Gembala kita yang hari ini mungkin gak hadir, tapi tadi pagi hadir beliau.
Beliau luar biasa. Tante Lena ini peka terhadap suara Tuhan. Ada teman bertanya, gimana ya? Kok bisa orang bisa mendengar suara Tuhan? Lah ketika kita dekat sama Tuhan. Tante Lena berdoanya berapa jam? Ya kalau kamu doanya cuman waktu pagi bangun tidur, makan, sama ya mau tidur. Kita bisa peka mendengar suara Tuhan ketika kita dekat dengan Tuhan. Amin. Kalau kita melakukan firman Tuhan, kalau kita enggak melakukan, saudara enggak akan pernah diangkat oleh Tuhan. Dengan kata setia. Setia artinya apa saudara? Setia itu tidak melihat situasi dan kondisi. Walaupun dalam keadaan baik tidak baik, saudara dan saya tetap harus setia. Penyakit saudara belum disembuhkan atau sudah disembuhkan, saudara harus tetap setia. Doa saudara sudah dikabulkan atau belum dikabulkan, saudara dan saya tetap harus setia. Amin. Apapun kondisi, saudara dan saya tetap komitmen untuk setia. Saudara, orang kaya itu banyak. Di mana-mana banyak orang kaya. Ternyata di Surabaya, saya dengar ya saudara, teman anak saya, mah ini loh orang kaya mah, masa sih kerjanya apa? Jualan telur. Loh, jual telur itu bisa kaya sekali katanya. Masa sih? Telur se-Indonesia saudara. Wah, distributor telur seluruh Indonesia. Bayangin saudara, saya kalau makan telur sehari aja bisa sampai ya 5-6 diceplok apa gitu saudara. Ini seluruh Indonesia. Orang kaya banyak ya. Orang jujur banyak, orang baik banyak, orang cantik, ganteng banyak di mall-mall. Kata Pak Johan tadi, lah nek sing pesek bu, lah gak ikut bu. Saudara, pesek ndak pesek itu buatan Tuhan, amin. Saudara bisa bernafas itu anugerah Tuhan. Coba diraba pesek apa enggak ya? Percayalah, ketika saudara dan saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan tetap akan memelihara saudara, amin. Orang baik banyak, orang kaya banyak, orang cantik banyak, tetapi orang yang setia itu cuma sedikit. Bagaimana bisa dikatakan setia? Ketika saudara dan saya dalam keadaan apapun tetap menyembah Yesus. Dalam keadaan apapun tetap mengasihi Yesus. Dalam keadaan apapun engkau tetap setia datang beribadah. Itu baru dikatakan setia. Dan saya percaya ketika saudara setia dalam perkara yang kecil, saudara boleh ada di tempat ini beribadah. Kelihatannya ya buang-buang waktu. Tetapi dia Bapa kita yang di surga mencatat engkau setia melakukan perkara yang kecil. Engkau akan diangkat mendapatkan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Kita harus komitmen untuk menjadi orang yang taat. Gak gampang saudara. Gak gampang. Hanya karena bantuan Roh Kudus saja kita boleh taat. Taat itu kalau dibalik tetap apa katanya? Taat. T-A-A-T. Dibalik lagi tetap T-A-A-T. Apa artinya taat? Melakukan persis seperti yang diperintahkan. Tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambahi. Apa yang Tuhan perintahkan saudara dan saya harus lakukan. Itu namanya taat. Gak enak bu, gak enak, gak bisa. Tetap harus saudara dan saya lakukan. Saudara, gampang saja Matius 6 ayat 14. Firman Tuhan berkata, ampuni saudaramu. Kalau engkau gak bisa mengampuni saudaramu, Bapamu yang di surga gak bisa mengampuni kesalahan. Tapi bu, orang ini yang membuat bangkrut hidupku. Tapi bu, orang ini yang menghancurkan masa depanku. Bagaimana mungkin bisa aku mengampuni orang seperti ini? Dia yang menghancurkan masa depan anakku. Sampai ada orang berkata seperti ini ya. Saudara mungkin pernah dengar, sampai mati loh bu, aku gak akan pernah mengampuni. Sampai mati sakit hatiku tak bawa.
Saudara, kalau saudara sakit hati, itu sama dengan buang sampah di dalam hidup saudara. Sakit hati itu membawa penyakit. Gak ada sih ngamen. Angel memang ya, susah. Tapi percayalah, orang-orang yang bisa mengampuni, Bapa di surga juga bisa mengampuni. Orang berkata, sampai mati loh Bu, dia ini dalam peti, aku gak akan datang. Loh, walaupun saudara gak datang, dia juga gak tahu kok saudara, dia sudah meninggal. Buat apa sakit hati? Masa sih Bu ada orang seperti itu? Ada. Sakit hati dua-dua bertengkar. Ya, teman baik sih. Cuman sudah dikasih tahu tetap aja gak bisa. Karena rumahnya dijual, sertifikatnya digadaikan dengan AJB. Saudara hati-hati ya. Pinjam uang, pinjam sertifikat, akhirnya di AJB. Akte jual beli. Sampai mati. Yang satu sudah mati. Yang satu tidak mau mengampuni. Akhirnya sampai mati dua-duanya. Sama-sama gak bisa mengampuni. Kok bisa ya? Bisa. Ayo taat. Memang gak mudah tapi kita harus belajar. Ada satu kesaksian yang luar biasa. Kalau kita mau komitmen taat kepada Tuhan, mengampuni gak gampang. Suatu hari saya punya teman yang ada di Pandaan. Teman saya ini punya rumah di sebelah rumah saya, Pakuwon City. Ya, malam hari saya ingat betul dia bercerita, hari itu Minggu dia habis melayani dengan anaknya yang perempuan. Anak ini begitu cantik, anak ini begitu luar biasa melayani Tuhan. Masih gadis, masih SMA kelas 3. Ya, melayani keyboard seperti Koko ini. Diberkati ya, puji Tuhan. Anak ini luar biasa manis. Begitu penurut, disukai oleh teman-teman semuanya. Oh, cinta Tuhan, hormat orang tua, begitu manis. Malam itu singkat cerita mereka bercengkerama, masih dipeluk-peluk oleh mama papanya. Dia berkata mama papanya, besok pagi-pagi papa mama akan pulang jam 5 balik ke Pandaan karena harus bekerja. Oh iya Pak, besok pagi aku juga sekolah. Sampai ketemu, cium-cium pipi kanan pipi kiri, tidur istirahat. Besok pagi-pagi bangun jam 5. Papa mamanya membangunkan dan anak ini berkata, Papa goodbye. Dadah Papa Mama, hati-hati di jalan. Ya, hati-hati di jalan. Sampailah Papa Mamanya di sana. Di Pandaan. Apa yang terjadi? Anak ini berangkat sekolah. Ketika dia keluar dari rumahnya, tiba-tiba ada mobil kecepatan 100 kalau nggak salah waktu itu. Belum ada polisi tidur, polisinya masih pada bangun semuanya. Belum ada waktu itu ya. Ketika itu dengan kecepatan yang sangat tinggi, anak ini naik sepeda motor, dihantamlah anak ini. Langsung terpental masuk ke dalam sungai. Dan seketika itu juga anak ini meninggal. Oh, papa mamanya sampai di Pandaan, kemudian ditelepon oleh salah satu polisi dan berkata, cepat datang ke Surabaya. Ini anak kecelakaan. Pikirnya papa mamanya cuman kecelakaan biasa. Tetapi sampai di sana, anak ini sudah meninggal. Oh, papa mamanya menangis. Tuhan, kenapa anak yang begitu baik ini, anak yang begitu luar biasa, anak yang cinta Tuhan, hormat orang tua, melayani Tuhan, engkau ambil begitu saja. Ya, sampai di kantor polisi, papa mamanya tetap menangis, meraung-raung. Papa mamanya ini luar biasa, pelayanan sungguh-sungguh. Karena papanya dulu ini mantan preman. Dulunya rambutnya gondrong segini. Setiap hari ngeces rokok. Ya kira-kira hampir 10 pak dia kalau cerita. Tubuhnya kurus kena paru-paru. Tapi ketika dia melayani Tuhan, dia dipulihkan luar biasa. Hari itu di kantor polisi, singkat cerita, ada seorang anak yang belum punya SIM, masih SMA. Notabene dia yang melanggar aturan ini. Anak ini menangis kemudian sujud menyembah. Om ampuni aku, Om ampuni aku. Saudara kalau punya anak belum punya SIM, jangan disuruh nyetir sendiri karena belum stabil,
Ya, saya punya anak sampai SMA, dia baru punya SIM, baru boleh saya lepas. Kalau belum punya SIM, saya katakan nanti ada waktunya. Kalau punya SIM baru. Ya, singkat cerita, si anak ini menangis. Ampuni om, ampuni aku om. Ampuni aku om. Saudara, apa yang dilakukan? Kalau saudara mungkin ya, anak ini mungkin saudara apa, tendang atau apa ya. Tapi bapak ini luar biasa. Namanya Pak Adam. Dia ambil anak ini. Dia angkat anak ini. Kemudian dia peluk anak ini. Dia katakan, aku mengampuni kamu. Aku mengasihi kamu. Aku gak kuat rasanya. Kalau aku Adam yang dulu, kamu pasti sudah aku bunuh. Karena engkau yang menghancurkan masa depan anakku. Engkau yang membunuh anakku. Tapi hari ini Adam yang lama sudah disalibkan. Yang ada hanya Yesus yang sudah mengampuni. Dan hari itu terjadi kelepasan luar biasa. Oh, anak ini dipeluk, diampuni. Aku sudah mengampuni kamu. Segala sesuatu terjadi atas seizin Tuhan. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita karena dia sudah mengasihi. Dan kasihnya itu mengalir luar biasa. Pengampunannya. Kalau saudara hari ini boleh ada, engkau diampuni oleh Tuhan. Saudara dan saya harus siap mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin. Dan Pak Adam hari ini dipulihkan luar biasa. Pelayanannya, bisnisnya, dia diangkat, naik terus, tidak pernah turun. Karena janjinya itu iya dan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang dahsyat. Janjinya tidak pernah terlambat. Dan janjinya itu pasti digenapi ketika kita sungguh-sungguh melakukan firman itu dengan setia dan taat. Yang kedua, yang terakhir, komitmen apa yang harus kita ambil supaya kita bisa tetap naik dan tidak pernah turun. Komitmen untuk menang atas godaan dalam hidup. Saudara, Kejadian 39 ayat 10 sampai yang ke-12. Kejadian 39 ayat 10 sampai yang ke-12. Walaupun dari hari ke hari perempuan ini membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu tidak ada seorang pun di dalam rumah. Rupanya sudah disetting sama Tante Potifar. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Oh, yang ngejak ini bukan orang sembarangan. Bukan teman sekerja. Yang ngajak tidur ini nyonya bos. Bos besar. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari. Loh, kok gak ada yang jawab? Dan lari keluar. Bukan lari mendekat. Ya. Kalau dipikir-pikir saudara, kesempatan. Gak ada orang, kesempatan. Kesempatan dari budak bisa diangkat mungkin nanti menjadi tuan atau apalah. Ya, 3 bahaya godaan yang sering membuat manusia jatuh adalah harta, takhta, dan wanita. Kadang-kadang pria juga. Tapi komitmen untuk menang artinya ada perjuangan, ada usaha untuk menang. Bukan menyerah, apalagi pasrah. Dalam satu pertandingan cuma ada 2. Kalau tidak kalah pasti menang. Kalau tidak menang pasti kalah. Pilihan ada di dalam tangan kita. Pilihan ada di dalam tangan saudara dan saya. Apakah kita mau menang atau mau kalah? Apakah kita memilih untuk menang atas godaan atau kalah? Apa yang membuat Yusuf bisa menang untuk menghadapi godaan? Satu hal, karena dia disertai Tuhan. Hari ini kalau Tuhan beserta akan hidup saudara, percayalah engkau pasti akan menang terhadap godaan apapun. Engkau pasti lebih dari pemenang. Firman Tuhan itu dahsyat. Apa sih rahasianya saat
Yusuf menjadi seorang budak. Saudara tahu budak-budak belian zaman dulu itu budak yang sengsara, yang gak ada masa depan, madesu, masa depan suram. Jadi budak sudah dibeli, mau diapain saja, mau dibunuh, mau diapain saja, terserah zaman dulu. Bebas, siapa yang mau membeli. Kalau hari ini saudara dan saya ada di tempat ini, engkau dan aku sudah dibeli oleh darah yang mahal. Darah Kristus. Tidak ada satu pun yang bisa menjamah hidup saudara dan saya kecuali Yesus yang luar biasa. Saudara harus bersyukur. Ya, barusan saya dengar, teman ya meninggal dunia tiba-tiba. Gak ada angin, gak ada hujan. Orang ini meninggal. Loh kok bisa? Masih sehat, masih muda. Masih belum sekitar 50-an. Saudara, kalau mau mati gak usah nunggu tua. Wayai mati saudara. Tapi satu hal, bukan siapa yang mengantar saudara. Bukan berapa banyak yang mengantar saudara di pekuburan, di pemakaman. Tapi siapa yang menjemput saudara dan saya. Yang menjemput kita malaikat di surga, karena kita sudah setia dan luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Ya, saat Yusuf menjadi budak, apa yang bisa dibanggakan? Gak ada. Tetapi Yusuf ini berbeda. Yusuf dikatakan selalu berprestasi dan dia mendapatkan promosi sampai dia diangkat oleh tuannya. Alkitab berkata tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Kejadian 39 ayat 2 sampai 4. Kejadian 39 ayat 2 sampai 4. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia menjadi seorang yang selalu berhasil. Ada tabu orang yang selalu berhasil. Percayalah, ketika saudara dan saya disertai Tuhan, engkau dan saya selalu berhasil. Selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapatkan kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya dalam kekuasaan Yusuf. Dalam keadaan menjadi budak sekalipun, dalam keadaan madesu yang kelihatannya gak ada harapan, tapi ketika Yesus Tuhan menyertai Yusuf, dia buat segala sesuatu bisa berhasil. Hari ini mungkin saudara dan saya berpikir, bagaimana mungkin keadaan saat ini seperti ini. Tapi ketika saudara dan saya disertai Tuhan, percayalah, Dia pasti akan memelihara saudara dan saya. Terbukti hari ini engkau ada di tempat ini. Kemurahan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa akan tetap memelihara saudara dan saya. Yusuf ini punya mental yang luar biasa, bukan mental tempe. Dalam keadaan terjepit, dalam keadaan dia menjadi budak, difitnah oleh nyonya besar sehingga masuk ke dalam penjara. Oh, gak tambah enak kelihatannya. Gak tambah enak. Budak masih dikasih kuasa atas seluruh rumah Potifar. Tapi hari itu dia difitnah masuk ke dalam penjara yang paling bawah. Tapi dia punya mental kerajaan surga. Dia gak ngomel, dia gak menggerutu Tuhan. Kenapa? Mana janjimu? Katanya aku diangkat menjadi kepala bukan ekor. Tapi kenapa aku bisa masuk ke dalam penjara? Dia tahu persis bahwa itu rencana Tuhan yang dahsyat bagi hidupnya. Dia bisa melihat visi ke depan, jauh ke depan, bahwa apa yang direncanakan Tuhan atas hidupnya tidak pernah ada yang bisa menggagalkan. Dia gak punya mental tempe, gak punya menggerutu, ngomel dan lain sebagainya. No, itu bukan Yusuf. Tapi Yusuf berkata, manusia mereka-rekakan yang buruk, tapi Tuhan mereka-rekakan yang dahsyat. Amin. Kenapa Yusuf untuk selalu berhasil dalam hidupnya yang kelihatannya gak mungkin? Satu hal, Yusuf percaya bahwa dia disertai oleh Tuhan. Saudara, saya akan akhiri dengan satu kesaksian. Suatu hari saya punya teman di Pandaan, teman sepelayanan saya. Bersama dengan suami sampai hari ini, mungkin dulu pernah di tempat ini tapi mungkin ada yang lupa.
Dia adalah mantan narapidana. Mantan narapidana yang madesu. Saudara, mantan narapidana itu gak ada yang anggap. Bukan cuma orang lain, orang tuanya, mertuanya, semua gak ada yang anggap. Dia usaha chat, dia cuma buka toko chat sekeluar dari penjara. Mantan narkoba. Sampai mertuanya bilang, wes percuma, gak usah dikasih bondo. Sudah biarin usaha sendiri. Mantan narapidana, malah ngentek-ngentai harta katanya. Saudara, dia jualan cuman thinner. Dia jualan kertas gosok, dempul. Cuman chat beberapa kaleng saja, nggak punya uang. Singkat cerita, waktu dia keluar, dia berkata, Tuhan, aku nggak mungkin mau menyalibkan Engkau lagi yang kedua kali. Anaknya berkata, istrinya berkata, anak nggak bisa minum susu, bagaimana bisa ini bertahan seperti ini terus? Hari itu dia mendapat telepon, hai Chandra, aku butuh kamu. Orang Nigeria masih ada di dalam penjara. Dia berkata telepon. Zaman dulu ya, kalau orang berkuasa itu masih bisa telepon di dalam penjara. Dia telepon dan berkata, aku ada tugas satu buat kamu. Tugas apa? Aku sudah gak mau lagi. Dia berkata, oh gampang, cuman 1 jam saja, ambilkan barang dari bandara menuju ke penjara. Ya, semua sudah kenal. Kamu kan butuh uang 5 juta 1 jam. Antara iya dan tidak, antara iya dan tidak. Dia bergumul dan bergumul. Dia bergumul, Tuhan, apakah memang benar ini jawaban dari Tuhan? 5 juta saudara. Anaknya gak bisa minum susu. Sementara tawaran menggoda cuma 1 jam saja. Tapi dia punya komitmen yang luar biasa. Dia berkata kepada temannya, bagaimana bisa aku menyalibkan Tuhan untuk yang kedua kalinya? Bagaimana bisa aku menyakiti Tuhan? Bagaimana bisa aku mau berdosa lagi kepada Tuhan? Hari itu dia katakan tidak. 5 juta hilang. Dia melihat anaknya menangis. Tapi Yesus yang kita sembah itu luar biasa. Tiba-tiba malamnya ada seorang datang memberikan berkat susu dan sejumlah uang. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Dia tidak pernah terlambat. Dia tidak pernah tidak menepati janjinya. Barang siapa percaya kepadaku, maka Tuhan akan memelihara hidupnya. Bagi Tuhan tidak ada satupun perkara yang susah. Tidak ada satupun perkara yang mustahil untuk memberkati saudara dan saya. Saya katakan sekali lagi di atas mimbar ini, bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang susah. Kalau Dia sudah menyerahkan nyawanya bagi saudara dan saya, apalagi cuman berkat, Dia pasti akan memelihara saudara dan saya. Dan saudara tahu, ketika dia punya komitmen menang atas godaan, ketika dia punya komitmen untuk taat dan setia melakukan firman Tuhan, yang dulunya dia cuma sekedar jualan beberapa cat saja, hari ini dia memiliki omset terbesar 10 besar di Indonesia. Berikan tepuk tangan dong. Dia tidak akan pernah turun, dia akan tetap naik dan naik dan naik. Bukan saja secara jasmani, dia diberkati luar biasa dalam pelayanannya. Saudara, suatu hari beberapa tahun yang lalu, saya pernah dibayar oleh orang 9 juta itu harusnya. Tapi hari itu kenapa mungkin sekretarisnya lupa ngasih 0 lagi di belakangnya, menjadi 90 juta. Saudara, kalau orang pas gak punya duit, pastinya ngomong ini, wah ini berkat Tuhan ini. Kebenaran, ketepaan, wis ojo rame-rame. Saudara, saya katakan kepada suami saya, loh ini salah ini. Ini salah ini. Cuman 9 juta, kenapa jadi 90 juta? Beda 81 juta saudara. Lumayan dibeli no rawon. Ini ya, sak gereja ya. Ya. Tapi hari itu saya katakan kepada suami saya, ayo kita kembalikan, ini bukan milik kita. Suami saya bertanya, wis bener dah, wis bener dah, wis mbok cekin dah. Sudah, ping piro, ping 3. Sudah saudara, pasti bener.
Saya telepon orangnya dan saya katakan ini kelebihan. Harusnya cuma sekian. Kenapa nolnya jadi banyak? Kalau itu tambahin nol lagi lebih banyak lagi saudara ya. Tapi hari itu saya kembalikan dan dia berkata apa? Tidak pernah saya melihat orang seperti ini. Dan saya percaya ketika kita taat kepada Tuhan, komitmen menang atas godaan, engkau akan diangkat naik. Singer song leader maju ke depan. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 37 ayat 25 sampai 26. Firman ini berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat. Perhatikan baik-baik. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta roti. Artinya orang benar tidak akan pernah kekurangan. Tiap hari dia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Anak cucunya akan menjadi berkat. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ketika saudara hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, anak cucu saudara dan saya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Percayalah janjinya ini ya dan amin. Bukan saya yang berkata, tetapi ini firman yang hidup. Dan ketika firman itu saudara dan saya hidupi, dia akan menjadi rema dan menjadi kenyataan, mujizat terjadi luar biasa. Sekali. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Kami dari Sekolah Minggu GPI Raja Damai mengundang adik-adik untuk hadir di ibadah Paskah Anak. Ibadah Paskah kali ini berbeda loh, karena nantinya akan ada lomba dekorasi telur untuk kelas kecil dan juga kuis Alkitab untuk kelas besar. Wah, seru banget kan? Kapan sih acaranya? Tentu di Minggu 31 Maret di kebaktian sesi 2 ya. See you there and God bless you. Jumat Agung kematian Tuhan Yesus setengah 10. Mari kita pulang sama-sama. Terimalah berkat yang sama. Angkat tanganmu. Kami bersyukur ya Tuhan boleh menikmati ibadah pada hari ini melalui pujian penyembahan dan melalui firman-Mu. Berkati Tuhan kedua hamba-Mu Ibu Ruth dan Pak Catur yang ini kami berkati pelayanannya dan nama-Mu dipermuliakan. Dan hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat yang sudah hadir tempat ini dengan berkat yang terbaik. Dan jemaat-Mu Tuhan yang sudah mempersembahkan di gereja ini, Tuhan yang sanggup membalasnya 100 lipat kali ganda. Hai umat Tuhan, Kau yang dikasih oleh Tuhan, Kau yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, yang berat dilepaskan. Engkau dibuat Tuhan naik dan selalu naik terus, dan apa saja yang Kau perbuat selalu berhasil. Pulanglah, terimalah dan bawalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Berkat damai sejahtera sukacita dari Tuhan Yesus, berkat perlindungan, penghiburan dan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai selamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang percaya dan yang sudah diberkati katakan sama-sama amin. Tuhan berkati, sampai jumpa.